Sahabat-sahabat, para penonton yang mengikuti di dalam firman Tuhan saat ini. Kita sudah masuk dalam 10 hari untuk mempelajari firman Tuhan. Semoga kita makin diberkati, makin bertambah kuat dalam iman dan percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan kita pada saat ini, kita masih mempelajari dalam kitab Yohanes. Dan semoga pelajaran ini akan benar-benar memberikan kita kekuatan di dalam Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bagi meneruskan firman Tuhan saat ini. Allah Bapa yang penuh kasih, kami tidak lupa dan kami tidak pernah meninggalkan untuk berdoa, berserah dan percaya bahwa Engkau Allah yang bertakhta, yang memberikan kami perlindungan. Engkaulah Allah yang kami sembah, di mana Engkaulah yang terus menjaga kami. Terima kasih Bapa karena sudah mendengar doa ini. Kami serahkan tubuh badan, akal pikiran kami kepadamu sehingga kami dapat mendengar, mengerti firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Yesus. Amin. Judul daripada firman Tuhan saat ini adalah Seorang Guru Tua pada Waktu Malam. Yohanes 3 ayat 1 dan 2. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Dia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Minggu ini kita melihat pada pengalaman kelahiran baru dalam Injil Yohanes. Walaupun kebanyakan orang menyadari akan ajaran Yesus tentang kelahiran baru dalam Yohanes 3, namun hanya sedikit yang mengaitkan cerita tersebut dengan cerita tentang perempuan di sumur dalam Yohanes 4. Dalam cara mereka tersendiri, penulis Injil mahu memperluaskan horizon bangsa Yahudi dengan memasukkan orang-orang lain dalam persekutuan mereka selain bangsa sendiri. Orang Yahudi mengajar perkara yang salah, yaitu dengan hanya membuktikan kaitan biologi mereka dengan Abraham, mereka boleh diselamatkan. Ini sangat salah. Mengatakan bahwa kalau dia ini keturunan Abraham, dia selamat. Kalau dia ini lahir daripada keluarga Abraham, dia selamat. Tidak ada seperti itu. Oleh itu, orang-orang yang bukan Yahudi dalam kebanyakan aspek dikecualikan dalam persekutuan dan digambarkan hanya berada di luar dan memandang ke dalam. Sangat jauh pemandangan seperti ini. Pandangan-pandangan yang tidak baik sudah ada pada zaman dahulu. Membuat berkelompok-kelompok. Kalau lahir dalam keluarga ini dia selamat. Kalau dia lahir dalam keluarga ini tidak selamat. Saudara-saudara, hal seperti inilah yang Tuhan tidak inginkan dalam hidup seorang manusia ciptaannya. Dia menciptakan manusia pertama tanpa ada kelompok-kelompok. Karena itulah kasihnya kepada manusia. Kita telah pun melihat bagaimana Matius memasukkan 4 orang wanita bukan Yahudi dalam salah silanya. Jadi dalam amanat agung, kita diperintahkan untuk pergi, jadikan semua bangsa muridku. Dan sekarang Yohanes meletakkan 2 cerita pertobatan sebelah menyebelah untuk membandingkan dan membezakan 2 cerita ini. Jadi saudara-saudara, Nikodemus ialah seorang guru Yahudi yang sudah tua. Dan dia datang untuk bertemu dengan Yesus pada waktu malam. Nah, sebaliknya, perempuan di sumur ialah seorang Samaria yang masih muda dan bertemu dengan Yesus di siang hari. Yang seorang merupakan anggota masyarakat yang dihormati, manakala seorang lagi terpaksa pergi ke sumur pada waktu tengah hari karena dia diselubungi dengan keaiban. Yang mana satukah yang Anda pikir akan lebih responsif kepada Injil? Bapak Yahudi atau perempuan yang telah mempunyai 5 orang suami? Yang mana yang dikatakan lebih responsif, yang layak menerima Injil?
Kebenaran yang mengejutkan adalah walaupun Nikodemus akhirnya telah datang dengan berani ke hadapan setelah Yesus mati, perempuan di sumur meninggalkan tempayan dan menjadi seorang mubalik yang lebih baik daripada semua rasul. Dalam pekerjaan Tuhan, jangan kita pernah menghakimi seseorang secara luaran, tetapi melalui isi hatinya. Jadi saudara-saudara, di sini pelajaran kita ingin membuka hati pikiran minda kita bahwa mengatakan Injil Tuhan, kebenaran Tuhan bukan dikelompokkan untuk satu sahaja bangsa, tetapi siapapun keturunannya, siapapun orang itu, mereka layak untuk menerima, memahami, dan mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Jadi, saudara-saudara yang terkasih, tidak kira kita ini keluarga dari mana saja. Tuhan ingin kita mengetahui Injilnya, mengetahui firman-Nya, kebenarannya, dan kita menyampaikan juga kepada semua orang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, puji syukur dengan berkat Tuhan, puji syukur dengan kebaikan Tuhan. Kami sudah selesai mempelajari firman-Mu, mengerti firman-Mu, sehingga pada saat ini kami dapat mengetahui bagaimana Tuhan mahu kami untuk mempelajari firman Tuhan dan mahu menyampaikan firman Tuhan ini bukan hanya kepada bangsa kami saja, tetapi kepada seluruh manusia ciptaan Tuhan. Terima kasih karena mendengar doa ini. Kami tahu Tuhan akan menyertai kami dalam pelayanan pekerjaan kami. Dalam nama Yesus. Amin.